Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bis syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ihsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Bapak hadirin jamaah paguyuban pengajian malam Senin rahimakumullah. Sama-sama kita hormati selaku sahibul penari kata tuan rumah Bapak Sata dan keluarga besarnya. Sama-sama kita muliakan para alimil ulama, para ustadz, para hujjat, khusus pada Ustadz Hajar pribadi yang alhamdulillah tadi sudah memimpin dari pas pembacaan surah Yasin kirim hadiah di kubur, dan alhamdulillah beliau sudah sehat. Kemarin informasinya beliau sakit, kita nggak ada yang lihat nih Pak ya, karena informasinya abu-abu begitu. Alhamdulillah kita sudah bisa hadir lagi, dan kita doakan biar pulih kembali dan sehat kembali ya. Hormati ketua pengajian kita Bapak Ustadz Tahmid Widya Kusuma, sekaligus mewakili daripada tuan rumah Bapak Sekjen kita, sekretaris kita Bapak Ustadz Tejab, Bapak Ustadz Amil Ahmad Sobirin, dan juga para hujjat Bapak Haji Suwarno, Bapak Haji Usmana, para tokoh masyarakat, khusus Ketua RW 04 Bapak Jayudin, Bapak RW Hormat Bapak Sarman HM, RT 02 Bapak Abad ada ya? Mojok baik, udah kayak udang nyinggir baik teh kayak udang. RT Hormat kita Bapak Sihono, Bapak Agus Fahud, para sesepuh ya, Bapak Suwardi ya, Bapak Sarmat, Pak Marullah, Asman, seluruhnya dah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Oh Pak RT ada di belakang no, Pak RT Sofian Kabir, maaf Pak RT nggak kelihatan sih kita juga. ya. Seluruhnya mohon maaf, baik yang tua maupun yang muda. Yang mohon maaf tidak ditata satu persatu, tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, tawadhu dan mahabbah saya. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya masih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita. Di khusus malam ini Allah masih berikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, ditambah dengan nikmat sempat. Karena imannya ada, Islamnya ada, tapi sempat disuka kagak. Tapi alhamdulillah malam ini kurang lebih pas Asman bilang 30 orang hadir. Alhamdulillah. Urusan ngaji yang begitu ya, kebaikan memang begitu banyak ranjaunya, banyak halangannya. Kalau kebaikan itu biasa ditutupi dengan kemalasan ya, kalau kebaikan. Tapi kalau kejelekan biasa didorong dengan kemauan.
syahwat nafsu. Ya, begitu. Al jannatu hubbat bil makari wa an-nar hubbat bis syahwat. Kalau namanya kebaikan, surga itu ditutupi dengan kemalasan, neraka didorong dengan kemauan. Alhamdulillah dengan kita kumpul kita malam ini, senantiasa harap kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, salawat serta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada penghulu kita, kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang terus masih istiqomah mengerjakan daripada sunnah-sunnah, dengan harapan nanti syafatul uzma atau pertolongan yang besar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Jumadil Akhir, tepatnya malam ini masuk tanggal 21. Kalau dihitung-hitung Ramadan kurang lebih tinggal 70 hari lagi. Kalau dihitung ngaji kali tinggal 7 pertemuan lagi. Ramadan tinggal 70 hari lagi. Sampai kira-kira umur kita mau nyampe, ya insya Allah kita bersyukur dan berdoa saja. Karena itu bulan yang sangat mulia, yang sangat kita tunggu-tunggu adalah bulan suci Ramadan, insya Allah. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, setiap manusia itu mengharapkan, keinginannya adalah kehidupan yang baik, bahkan lebih baik. Apalagi kita mah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, muslim, mukmin, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti harapannya pengennya hidupnya baik, bahkan lebih baik. Betul? Pengennya enak manusia. Nggak ada yang pengen susah. Pasti pengennya senang, bahagia dunia dan akhir. Pengennya badannya sehat, duitnya banyak, urusannya kagak. Betul ya? Itu kemauan kita. Itu semua manusia pasti begitu harapannya. Apalagi kita yang beribadah kepada Allah, yang tidak ibadah juga pasti harapan seperti itu. Apalagi kita yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya ini banyak bener nih, udah pada ngerti, paham, singkat, simple, ya. Anak TK juga pada ngerti, paham. Apalagi kita tiap malam Jumat ngaji, malam Senin ngaji, malam Sabtu ngaji, malam Minggu ngaji. Ini doa-doa yang sudah luar biasa. Jadi setiap manusia mengharapkan suatu kebaikan, tidak pengen susah, pasti pengennya senang, baik dunia maupun doanya pendek, simple, ya. Kalau Pak Cecep bilang doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Simpel tuh doa. Jangan kita yang tua, yang bocah aja udah paham. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau ibadah haji, yang tawaf, yang sa'i bisa dipakai ini. Doanya panjang-panjang, tawaf 1 sampai 7. Udah gampang itu aja dah. Tawaf putaran pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus sampai 7 itu juga. Umrah gitu juga, sa'i gitu juga, banyak kan. Makanya banyak orang pulang haji sebutan haji Rabbana.
Iya. Ini paling. Bahkan ini di setiap kita doa, ujung-ujungnya pasti kita baca Robbana. Sepanjang apapun doa, ya ujung-ujungnya Robbana. Ada tuh yang nggak tahu sikon, tahu sikon? Ya, situasi kondisinya suruh baca doa terakhir. Saya sering nyaksikan itu acara maulid, acara apa, kiai udah ke malam rapi, terus disuruh baca doa apa juga dibaca, akhir yang ujungnya Robbana, gerendeng gerutu, lama amat sih doa. Ini yang begitu, mohon maaf nih, kalau ada yang begitu ustadz nggak tahu sikon, udah jam 11 berkat udah pada basi. Bukan nggak baik, tapi harus tahu situasi. Kalau mau panjang, baca sendiri aja di rumah. Mentang-mentang bisa, apa yang dibaca? Iya nggak? Iya, semua kalau bisa baca sendiri, tapi nya udah malam, berkat udah nungguin. Saya sering nyaksin seperti itu. Makanya kalau saya suruh baca doa nggak panjang-panjang. Lagi domel kalau doa panjang-panjang. Maksudnya jangan panjang-panjang. Tahu sikon, situasi dan kondisi ini udah malam. Ya enggak? Ada kan yang seperti itu. Ya alhamdulillah di sini mah Ustadz malam Senin gak ada yang begitu. Apalagi di Korea mah. Ya, tahu sikon. Termasuk ngimamin juga perlu tahu sikon. Jumat nih, sekarang Jumat waktu jam 12.06 kalau kemarin 12.16 baru azan, berarti 12.10 rapi azan, sholat qobliyah apa tuh? Qobliyah Jumat. Sampai baru pas 12.15 mulai khutbah Jumat. Ya enggak? 12.15 khutbah Jumat. Itu tahu sikon. Bukan di sini, kalau di Doni Makaram nggak ada. Ya. Khutbah juga tahu situasi. Ya, kalau perlu 10 menit tapi selesai. Kenapa? Lihat situasi. Coba kalau daerah Pasar Rebo tuh, yang ada PT, yang ada itu biasa khotib suka ditegur sebelum Tat, jangan lama-lama ya, 1:30 rapi semua. Kenapa? Di sini banyak karyawan. Kalau 1:30 baru kita khutbah rapi, belum sholat, pas jam 12 kurang, jam 1 kurang 10, sedih mana istirahatnya. Akhirnya pada sepi itu masjid. Nyari yang cepat khutbahnya. Jadi situasinya harus paham. Nah, ujungnya bagaimana? Tetap doa itu Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Pak Amil begitu, Pak Amil alhamdulillah, Pak Amil udah paham. Kalau suruh doa cukup Al-Fatihah Robbana atina fid dunya hasanah. Begitu Pak Amil ya? Iya. Amplopnya tambah aja Mir, panjang segitu, cepet segitu Mir. Tanya tuh Pak yang masih DKM. Ya, gitu. Nah ini adalah suatu permohonan, ya Allah bahagiakan saya dunia dan akhirat dan jauh daripada api neraka. Tuh, jadi manusia kehidupan pengen bahagia dunia dan akhirat. Rumusnya kata Allah deh, dengerin. Di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ihsani ma kanu ya'malun. Ini kata Allah, siapa orang, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah. Nih,
Kalau hidup kita pengen bahagia, rumusnya surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa orang yang beramal soleh nih, beramal soleh ini suatu perbuatan yang baik-baik. Mana sih amal soleh? Termasuk adalah hablum minallah wa hablum minannas, yang hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Itu amal soleh kita. Hubungan kepada Allah diantaranya sholat yang 5 waktu kita dirikan, kita kerjakan. Waktu johor, waktu asar, waktu maghrib, 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Itu amal soleh yang pertama adalah hablum minallah. Perbuatan yang baik-baik termasuk amal soleh yang berhubungan langsung kepada Allah, baik kepada manusia, hablum minannas. Saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya, itu adalah termasuk amal soleh kita. Berbuat kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua, ini termasuk amal soleh kita. Mana amillah sholihan, siapa orang yang beramal soleh, berbuat baik, baik kita buat kepada Allah maupun kepada manusia, dia laki-laki perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Tuh, jadi rumus itu Pak. Kalau kita mau jadi orang yang baik, yang bahagia dunia dan akhirat, beramal solehlah, berbuat baiklah, baik yang Allah perintahkan dan juga yang dilarang oleh Allah kita jauhi, baik kepada manusia yang berhubungan dengan hablum minannas. Tapi dia harus beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Apa sih artinya iman? Percaya kepada Allah. Tidak cukup percaya saja kepada Allah, harus yakin kepada Allah. Banyak orang yang percaya kepada Allah tapi enggak yakin. Lo percaya kepada Allah, percaya pada Allah, tapi tidak yakin kepada Allah. Orang yang beriman, dia percaya kepada Allah dan yakin kepada Allah, itu iman. Banyak kan sekarang percaya kepada Allah tapi nggak yakin kepada Allah. Artinya apa? Dia percaya kepada Allah tapi nggak ngerjain perintah Allah. Percaya sama Allah tapi nggak pernah mendirikan sholat. Bisa nggak kira-kira begitu? Tidak bisa. Beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, kerjakan perintah Allah, di antara sholat. Karena orang kita juga ada agamanya Islam, percaya pada Allah, ya enggak? Sholat kagak. Di mana kalau begitu? Enggak sempurna kalau begitu. Hanya percaya saya kepada Allah. Dirikan sholat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Suatu contoh nih, kita umpamanya ya diundanglah oleh pejabat-pejabat yang terkait misalnya di suatu keyakinan nih, satu contoh saja. Kita contoh misalnya diundang, anggaplah misalnya Pak Gubernur gitu, apa Pak Wali Kota atau Bupati. 1 minggu undangan datang kepada kita di Andung, diundang nih Bapak Ustadz Tahmid Kusuma sama Pak Wali Kota. Undang apa ceritanya? Undang pertemuan lah untuk apa, bertemu dengan Pak Wali Kota. Itu 1 minggu sebelumnya kan udah siapin tuh, bajunya udah disiapin, dirapin, kira-kira gue pakai apa yang bagus ya, bajunya lecek, diteriska biar lempeng bener tuh bajunya, ya enggak? Celananya juga kemungkinan rapi, diseriska, kalau perlu licin bener tuh, ya enggak? Karena apa? Mau ngadep wali kota, mau ngadep siapa? Gubernur, gitu. Penampilannya kita rapihin, kan ngadep pejabat wali kota. Itu keyakinan kita untuk meyakinkan bahwa kita ini mau ketemu dengan Pak Wali Kota atau Gubernur. Begitupun kalau kita yakin kepada Allah tatkala sudah datang waktu johor,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu Johor muadzin sudah terdengar di At-Taubah, Papa Cecep merangkap. Ajar juga, imam juga, qomat juga biasanya. Makanya alhamdulillah tiap bulan pikirin doang maksudnya. At-Taubah imamnya juga imam besarnya. Ya, imam besarnya Pak Cecep. Ini ada lagi Pak Isat Mansur, cadangan kedua. Alhamdulillah tiap bulan dipikirin, alhamdulillah Pak Cecep ya. Iya. Kebanyakan ini pokok. Yakin kepada Allah tak kala sudah terdengar dia Nurul Jihad, di Ar-Rahmat, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi ngobrol nih, asli. Berhenti tuh ngobrol. Undangan Allah tuh datang. Undangan siapa itu? Undangan Allah. Yang manggil siapa? Allah. Melalui muadzin tadi, azan. Yang panggil Allah. Kalau ya Allah sudah panggil, yakin, oh ini perintah Allah. Siap-siap, kita rapi, kita sholat, pakai baju yang rapi, jangan sembarangan. Ini mah pakai baju gak asal jadi baik sholat. Pakai kaos jadi, nggak apa-apa, yang penting ditutupin. Jangan di belakang pakai kaos ada damanya di situ. Di belakang kaos. Di belakangnya doringan. Pas kalau aku baru wah. Yang rapi. Tadi kita mau ketemu Pak Wali Kota, mau ketemu Pak Gubernur, bajunya rapi, celananya rapi. Giliran bertemu sama Allah asal jadi, yang undang Allah. Berarti keyakinan kurang kalau begitu, hanya percaya saja kepada Allah. Satu, bersih, yang penting jauh dari najis baju kita. Apalagi bagus celana kita atau pakai kain juga harus bersih daripada najis. Kenapa? Kita mau menghadap siapa nih? Allah. Mau ngadep wali kota aja kita hebat persiapannya seminggu. Ngadep Allah. Asal jadi pakai kolor jadi, kaos jadi. Ini berarti kurang yakin, percaya saja kepada Allah. Padahal yang manggil Allah, yang undang Allah, bahwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Amal soleh tidak diiringi dengan iman, maka tidak akan sempurna. Beriman kepada Allah. Hati-hati. Jangan kita melenceng, jangan kita ini goyah dengan tergadainya iman kita. Mau susah tetap kita beriman, mau kaya tetap kita beriman, mau sendiri tetap kita beriman, mau rame-rame tetap beriman kepada Allah. Yakin yakinnya Allah lah itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam surah Al-Ikhlas dijelaskan tuh. Surah Al-Ikhlas hafal nggak? Surat Al-Ikhlas surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allah itu satu. Wa ilahukum illahu wahid. Allah satu. Itu keyakinan kita, jangan melenceng. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta. Allah tempat kita bersender, memohon. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak dianakan. Yakin tuh kepada Allah. Allah mah tidak beranak dan tidak beranakan. Jadi kalau ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak, nggak apa-apa, itu keyakinan dia. Yang penting kita jangan mengejek dan menjelekkan seorang. Keyakinan kita lakum dinukum waliyadin. Cuman kalau ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak, kita bisa besan ya. Punya anak, punya cucu, punya mantu dah. Keyakinan kita lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu ahad, tidak ada yang menyamai kepada Allah apapun juga. Tuh, Allah majatnya sendiri, tidak bisa disamai dengan orang Arab. Allah itu bukan orang Arab.
Kalau Allah itu sama, ya bukannya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang menyamai kepada siapapun juga. Itulah keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu. Jangan tergadai iman kita walaupun kita susah. Karena ada suatu kabar belum lama ini saya pernah ceritakan, ya, iman seorang perempuan, gadis-gadis kampung, sampai dia ini keluar dari Islam, disebut murtad. Apa sebabnya? Dikirim dari agama lain, suatu kampung, ya, dikirim orang yang ganteng, orangnya gagah, pemuda, dikirim ke suatu kampung, yang kampung pedalaman, perempuan-perempuan, namanya perempuan kampung yang masih polos, ya, demen, sampai hubungan dan sehubungannya, sampai hubungan ya terjadi suatu hal. Karena emang di kampung orangnya susah, belangsat, diemeng-emengin, imannya tergoda, tergadai, akhir sampai hubungan, terjadilah hamil di luar nikah. Terjadilah hamil di luar nikah. Sampai sudah terjadi di hamil di luar nikah itu, minta pertanggungjawaban dari keluarganya. Akhirnya si orang laki-laki yang dikirim ke kampung-kampung itu ngomong, saya siap akan menikahi dan bertanggung jawab dengan catatan situ masuk agama saya. Nah, ujubilamin, jangan sampai begitu. Iman kepada Allah, mau susah, mau senang, mau kaya, mau susah, ya, dalam keadaan sendiri, dalam tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Allah, siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Tuh, kata Allah begitu. Allah akan berikan kehidupan yang baik, dan Allah akan balas pahala mereka yang lebih baik daripada apa yang kamu kerjakan. Tuh, maka yakin, seyakin-yakinnya, mudah-mudahan mari sama-sama kehidupan kita lebih baik lagi, agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan harapan tadi amal soleh tingkatkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja malam ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya malam ini adalah beriman dan beramal soleh, insya Allah Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik. Dan catatannya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Buah naga dibelah 4, semoga bermanfaat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke tanah, tolong diselipin. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafin. Itu saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidil akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala bi sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdi ya ma'bud hamda wa yukafi'u mazida kama yanbaghi kal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli kuntina biha min al-ahwal wal afat wa taqdilana ya jami'al hajjat wa tuqallaka 'ala darajat wa tuqallibuna bi afsal bayan min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wanha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum khususan ila ruhi jamal qurbi hajal baiti hajal jama'at kulluhum. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah
irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bis syafaatil Fatihah wa bi nuril Fatihah farijal ham wa ya kasifal gham. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.